Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para sepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat ingkang kula hormati lan kula taati, hadirin jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Monggo kula kalih panjenengan sedaya ing dalu menika puji syukur dumateng ngarsanipun Gusti Allah keranten menapa ngantos samakin tasih dipun paringi Gusti Allah gesang sarana sehat walafiat, sehat jasmani lan rohani. Syukur-syukur sehat secara duwike wakeh mboten nate telat, berasih watah turah awake sehat seger doyan mangan. Nek sehat mboten purun nedha niku jenenge lara niku mboten enak. Enten tiyang niku lara jasad, enten lara rohani. Nek tiyang niku lara jasad pupuk ditambahaken ten ngene rumah sakit. Rumah sakit niku gedunge saniki apik-apik tapi jerone isine wong lara. Lah nek tiyang lara rohani, wong iso wehat lemu, wong biasa tiyang niku mboten sepira krasa nek lara. Contoh lara rohani niku tiyang niku mboten purun sembahyang, jarang ten masjid, mboten purun buka Quran, senengane buka HP kali buka koran. Nggih, niku lara rohani. Alhamdulillah jamaah rahimakumullah, niki kula kuliah 70 menit. 7 menit apa 70? Napa sakniki lak mudhun ta? Nggih. Ngapunten kula santai mawon, mboten tegang-tegang meteng-teng ten meledos. Sakniki sapa? Sebab sakniki gawat-gawate. Terutama masalah politik, nggih. Nang masjid ojo ngomong politik. Tak boleh, masjid adalah tempat untuk ibadah. Tak boleh dikotori dengan politik, bisa karepmu. Hadirin rahimakumullah, salawat ma'assalamah marilah kita tujukan kepada junjungan kita baginda Rasulullah SAW. Beliau adalah manusia yang mulia, manusia yang agung, manusia yang berakhlakul karimah. Sabda beliau, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah ke dunia ini guna menyempurnakan, memperbaiki akhlak budi pekerti manusia. Alhamdulillah berkat beliau Rasulullah SAW telah sampailah kepada kita semua ini, dijadikan oleh Allah menjadi manusia yang baik, manusia yang berakhlakul karimah, manusia yang berderajat tinggi baik di hadapan sesama manusia, lebih-lebih di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, bahwasanya manusia itu dikelompokkan menjadi 3 golongan. An-nasu salasat.
ghanimun wasalimun wasahibun. Dan juga orang mukmin itu dikelompokkan menjadi 3 kelompok: mukmin mujahid, mukmin qaidin, dan mukmin yang dhaif. Ditambahi orang munafik dan orang kafir. Siapakah orang-orang yang ghanimun, orang yang beruntung itu? Orang yang beruntung yaitu alladzi yadhkurullaha ta'ala, orang yang dalam hidupnya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau makan ingat Allah, bekerja ingat Allah, kemanapun pergi ingat Allah. Bekerja di kantor bagian keuangan, mungkin di BI atau bagian departemen keuangan atau departemen sosial dan lain sebagainya. Jika di situ ada uang banyak, mau nyolong ingat Allah. Nanti uang kok korupsi termasuk gak ingat Allah. Lek ingat Allah mesti gak maling. Lah Indonesia ini ngapunten sakniki negara kata malingi. Sing maling mboten cilik-cilik, wong gede-gede. Nah ini ada hubungannya dengan mukmin yang mujahid. Nah, mukmin yang mujahid itu orang mukmin yang peduli dengan agamanya, orang mukmin yang peduli dengan negaranya, orang mukmin yang peduli dengan dengan konsistensi kelestarian agama Islam, bangsa dan negara. Jadi kudu wani. Berani apa? Qulil haq walau kana murr. Sampaikan yang hak walaupun itu pahit, walaupun itu tidak enak didengar. Katakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Tapi gak wani nek sing jabat, sida dilengser. Masuk jenderal bintang 4 lah. Wis dadi panglima ya nurut. Tapi lek wis pensiun bengok wis kan tajine. Wis gak duwe siyung, wis untune merotoli. Percuma masih jenderal 100 bengok-bengok yo gak direken. Wong wis pensiun. Ya. Jadi pejabat gak apa sing kereng bengok-bengok mbela negara, mbela Islam. Dilereni lebih baik, gentle, apik, pahlawan. Nanti wis pensiun bengok-bengok lah apa semacam ompong. Itu nggak berani orang itu, wedi kabeh. Wedi nang jabatan, wedi kedudukan, wedi pangkat, wedi karo atasan. Lho, ini terus Gusti Allah nang ndi? Dunya wis kaya ngene. Inilah orang mukmin yang tidak mujahid. Orang mukmin mujahid tidak takut jabatan, tidak takut apa, tidak takut. Itu yang mujahid itu bagaimana di dalam Al-Qur'an disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min 'adzabin alim. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Hai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan ke suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari siksaku yang amat pedih, kata Allah. Yang pertama, tu'minuna billahi wa rasulih, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Selanjutnya wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, dan berjuanglah di jalan Allah dengan hartamu dan dirimu. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, yang demikian itu lebih baik jika kamu mengetahui. Seperti itu. Iki poso-poso kok bahas perjuangan Yesus. Hadirin rahimakumullah, ini sebagai apa? Sebagai hikmah, sebagai penyemangat kita agar kita ini peduli dengan Islam. Lebih-lebih itu orang Palestina, orang Yahudi dulu juga datang timi-timi minta suaka politik, minta dikasih tanah. Akhirnya tahun 48 kalau nggak salah, sampai sekarang mereka menjajah orang-orang Palestina. Masjid Yerusalem dikuasai. Indonesia juga akan begitu. Ya, nanti ke depan orang-orang Indonesia ini luas, tanahnya luas, banyak kekayaan alamnya. Orang-orang datang ke sini timit-timit dengan investasi diusung tak wake-wake sampai kalah dari minoritas. Iya, bisa, sangat bisa kalau kita tidak peduli, tidak menjadi orang mukmin yang mujahidin seperti itu.
Yang kedua ialah mukmin yang qaidin, mukmin yang duduk tidak peduli. Wis pokoknya aku duwe jabatan, duitku akeh, kalau jadi pejabat anakku semuanya makmur, wis gak ngurusi Islam niku bah. Islam ini bah ngono sing penting uripku enak, uripku makmur. Bah Islam melundung, bah agama tidak peduli. Orang mukmin yang qaidin, yang duduk tidak peduli dengan agamanya, tidak peduli dengan negaranya. Bahwa yang penting keluargaku kabeh aman. Yang terakhir, yang ketiga adalah mukmin yang dhaif. Mukmin yang dhaif itu adalah orang mukmin yang lemah imannya, lemah ekonominya. Tapi kalau mukmin yang mujahid itu ekonominya kuat, imannya yang lemah. Yang imannya kuat, ekonominya kuat, agamanya kuat, berjuang. Tapi mukmin yang qaidin sebenarnya mereka ekonominya kuat, tapi imannya yang lemah. Itu. Tapi yang mukmin dhaif, imannya lemah, ekonominya juga lemah. Itulah yang ada sekarang ini di Indonesia. Orang mukmin itu banyak, tapi secara ekonomi lemah kita ini. Penguasaan baik ekonomi itu lemah. Seperti itu sekarang ini. Nah itu belum lagi ditambah orang munafik. Orang munafik itu ya orang Islam, tapi sleeping with the enemy, menggunting dalam lipatan, atau tidur dengan musuh, menggunting dalam lipatan. Orang munafik ini malah bahaya. Indonesia ini banyak orang munafiknya. Makanya dulu Belanda itu isok akeh, isok suwe gajah Indonesia sebab akeh londo ireng. Londo ireng, banyak orang munafiknya. Belanda bisa menjajah Indonesia 350 tahun sebab pakai londo ireng. Nah sekarang ini juga banyak orang munafiknya, ditambah orang-orang kafir. Jelas kalau orang kafir itu walan tardo ankal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan ridho dengan Islam sebelum kita ini mengikuti milah-milah mereka. Terakhir, as-salimun, orang yang selamat. Siapa orang yang selamat? As-sakitun, orang yang tidak banyak omong. Kalau saya ini di mimbar banyak omong, apabila kepelincuk ya iso mlebu penjara. Wis gak apa-apa penjara, mesti urip pisan itu. Penjara aku ya rugi. Apa ngingoni? Ya ngingoni maka gak apa-apa gitu. Jadi orang yang selamat, orang yang tidak banyak berbicara baik data dan fakta, gak apa-apa. Yang terakhir, as-sahibun, orang yang rugi. Siapa orang yang rugi? Yaitu alladzina khudhu fil batil, orang yang selama hidupnya selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Terakhir terus kan mari. Wis kata Pak Ustaz. Hadirin rahimakumullah. Jadi mumpung ini bulan Ramadan, di segmen terakhir alhamdulillah sebagaimana biasa dan rutinitas dan merupakan suatu kebiasaan, awal Ramadan masjid penuh sampai ke sana atas penuh. 10 hari pertama maju, 10 hari kedua maju, 10 hari terakhir tambah entek. Nanti pas takbiran habis riaya pancet sabaris subuh entek karek wong telu wis biasa. Itu kembali ke laptop wis ojo heran. Itulah orang Islam di Indonesia. Rame pasar, rame warung kopi, rame mall, rame ngene kopi-kopi, ngene startup dan lain sebagainya. Masjid sepi wis males kuno sebagainya. Sekian bapak-bapak rahimahullah yang dapat kami sampaikan, termasuk pulau sampai ini orang pilihan yang bisa hadir duduk di masjid ini. Ini adalah hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan langkah kita selalu diringankan oleh Allah untuk menuju ke majelis taklim, menuju ke masjid dan menuju kepada hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.